Kalau kalian tanya nih ke aku sekarang, kan aku berarti resign itu sudah hampir setahun ya sekarang. Misal nggak ninggalin kerjaan di GoPay? Jujur, aku malah kayak berpikiran, kenapa ya aku nggak ngelakuin ini tuh lebih awal? Halo, selamat datang di episode keempat Journey to Entrepreneurship with Triva Sancati. Dalam episode keempat ini, saya akan menceritakan alasan kenapa sih saya ninggalin pekerjaan saya di GoPay sebagai Head of Finance-nya untuk menjadi pengusaha penuh waktu. Itu tuh satu pertanyaan, I think that's number one question yang paling sering saya terima sepanjang tahun ini. Temukan jawaban dari pertanyaan itu dalam video yang satu ini. Seperti yang aku ceritakan di video sebelumnya, menjadi pengusaha itu sebetulnya sudah jadi cita-cita aku sejak awal berkarir. Aku sudah mentargetkan pada diri sendiri kerja sebagai karyawan itu cukup 10 tahun aja. Jadi kalau ditanya alasan utama untuk resign dari GoPay, untuk memulai karir sebagai pengusaha, ya alasan utamanya karena itu sudah bagian dari rencana karir jangka panjangnya aku. Tapi kalau ditanya apakah sekedar itu aja cukup untuk mengumpulkan keberanian, ya kalau buat aku sih itu aja nggak cukup, karena memang kenyataannya mengumpulkan keberanian itu butuh waktu sampai 3 tahun buat aku. Jadi sebetulnya The Land Story, startup yang aku dirikan itu sudah berdiri sejak tahun 2017. Sedangkan aku baru berani nih ya, terjun fokus ke The Land Story itu baru di 2020. Butuh waktu 3 tahun untuk aku memberanikan diri dan membulatkan tekad bahwa aku harus tetap stick to the plan. Aku tetap harus sesuai dengan rencana awal, di mana aku nggak boleh lama-lama kerja sebagai karyawan. Nah, kalau kita flashback ke 3 tahun yang lalu, ke tahun 2017, waktu itu kan aku masih kerja di Lazada. Waktu itu sebetulnya aku niat resign dari Lazada ya karena ingin mendirikan The Land Story itu kan. Tapi anehnya, walaupun aku bilang ke bos gitu, alasan resign karena ingin mendirikan The Land Story, dalam hati kecil aku masih menyusun rencana seperti, oh ya udah resign dari Lazada, aku cari kerjaan yang lebih santai aja supaya bisa ngurusin The Land Story. Waktu itu tuh pikiran-pikiran seperti itu masih ada, masih tergoda lah ya, masih belum bener-bener siap untuk jadi full time entrepreneur. Dan gara-gara itu juga ketika aku resign dari Lazada kan aku balikin dong laptop fasilitas kantor. Harusnya kan kalau aku pengen jadi pengusaha ya aku harus beli laptop aku sendiri, tapi karena dalam hati kecil aku masih ragu-ragu apa iya nih Lazada bakal jadi employer terakhir aku malah minjem laptop sama papi. Aku pakai laptop ya papi untuk ngurusin The Land Story yang waktu itu bener-bener masih baby banget. Terus ketika The Land Story masih belum dapat customers, masih cash burn-nya tuh tinggi banget, datanglah nih tawaran kerja dari GoPay. Wah, langsung tergoda sih waktu itu. Aku kayak mikir, aku kayak memberi pembelaan sama diri sendiri. Oh ya udahlah, kerja lagi dulu aja, kumpulin modal sebanyak-banyaknya supaya The Land Story juga bisa bertahan hidup. Kalau ditanya sekarang apakah aku menyesali keputusan aku untuk kembali kerja sebagai karyawan di GoPay, ya nggak juga, karena memang bener selama 2 tahun aku kerja di GoPay itu ya alhamdulillah cukup ya untuk memberikan cukup modal supaya aku nih di 2020 ini bisa nih mulai jadi full time entrepreneur. Ya jadi ya udah aku memang ngerasa mungkin memang ini jalannya aku. Lalu gimana ketika aku mau resign dari GoPay, muncul lagi nggak sih keraguan bahwa jangan-jangan nanti sama lagi nih udah resign ngurusin The Land Story tapi terus malah kerja lagi di kantor lain. Nah alhamdulillah hal yang sama tuh nggak terjadi ketika aku resign dari GoPay untuk jadi pengusaha. Kenapa? Yang pertama karena udah lebih matang ya. Rencana bisnis aku tuh udah lebih matang. Aku udah tahu gimana cara memasarkannya, siapa target pasar aku, dan angka penjualan The Land Story juga sudah mulai bertumbuh gitu ya. Udah mulai kelihatan nih bahwa ini bisa jadi bisnis yang cukup menjanjikan sebetulnya. Jadi ya udah, aku juga udah lebih tenang. Dan yang ketiga adalah memang sebenarnya ada satu kejadian waktu aku masih kerja di GoPay ya, yang bener-bener kayak klimaksnya aku banget nih untuk mutusin, oke, ini waktunya aku memulai mengejar cita-cita terbesar aku sebagai pengusaha. Jadi waktu itu
Aku kan kerja Senin sampai Jumat, terus Sabtu sama Minggu itu aku ngurusin The Land Story, karena kan kebanyakan photoshoot juga weekend kan. Aku masih suka ikut lah ke lokasi photoshoot, pengen lihat aja, pengen tahu nih interaksi fotografer dengan klien seperti apa, terus pendapat klien tentang The Land Story seperti apa gitu. Jadi capek banget kan, kerjanya tuh bener-bener 7 hari dalam seminggu, dan kerja di GoPay juga tuh jam kerjanya panjang ya, walaupun ada yang namanya flexible working hours, tapi kalau buat aku yang namanya flexible working hours tuh sama aja dengan longer working hours. Jadi walaupun udah di rumah, ya bukan berarti udah bebas kerja dari pekerjaan gitu. Nah waktu itu karena capek banget, fisik juga udah nggak kuat, tiba-tiba aku pingsan di mall. Pas pingsan itu tuh, aku tuh bukan pingsan yang langsung hilang kesadaran gitu aja, enggak. Itu tuh proses pingsannya pelan-pelan, jadi tenaga aku tuh berkurang pelan-pelan. Awalnya aku nggak kuat diri, aku duduk aku masih nggak kuat juga, akhirnya aku tiduran di lantai. Baru ketika aku sudah tiduran di lantai itu, pelan-pelan kesadaran aku hilang, dan waktu itu aku berpikiran, apa jangan-jangan aku udah mau mati ya? Emang lebay banget sih pikirannya, tapi surprisingly, pernah berpikiran bahwa aku udah mau meninggal, itu tuh bener-bener bikin aku mempertanyakan lagi keputusan-keputusan dalam hidup aku. Gimana kalau ternyata waktu aku tuh udah nggak lama lagi hidup di dunia ini, sedangkan aku belum nih mengejar cita-cita terbesar aku, kepengen jadi penulis dan kepengen jadi pengusaha. Penulis bukan penulis blog seperti sebelumnya ya, bener-bener nulis buku gitu, bener-bener terbitin buku. Terus aku pikir, oh ya udahlah, berarti memang ini udah, aku kayak ngerasa itu kayak pertanda gitu ya. I think if the universe told me to quit and start pursuing my biggest dreams gitu. Jadi ya udah, ketika aku udah submit surat pengunduran diri ke GoPay, aku langsung ajak adik aku yang cowok, kita pergi ke ITC untuk beli laptop baru. Akhirnya pertama kali dalam hidup aku beli laptop baru pakai uangku sendiri sebagai modal awal untuk nulis buku dan untuk memulai karir aku sebagai pengusaha. Nah, jadi itu deh jawaban lengkap aku mengenai alasan kenapa aku mutusin untuk ninggalin pekerjaan aku sebagai Group Head of Finance-nya GoPay untuk menjadi penulis dan pengusaha penuh waktu. Kalau kalian tanya nih ke aku sekarang, kan aku berarti resign itu sudah hampir setahun ya sekarang. Nyesel nggak ninggalin kerjaan di GoPay? Jujur, aku malah kayak berpikiran, kenapa ya aku nggak ngelakuin ini tuh lebih awal? Kenapa aku sampai bisa berpikiran seperti itu? Karena perbedaannya gini loh, ya jujur ya, penghasilan The Land Story atau bisnis aku yang baru, Cerita Media, keuntungan per bulannya itu belum menyamai gaji bulanan aku di GoPay. But that's fine. Aku tuh tidur lebih nyenyak, hati aku lebih tenang, dan aku tuh lebih happy menjalaninya. Aku benar-benar menjalani profesi yang aku sukai gitu. Terutama ketika akhirnya buku itu berhasil aku terbitkan. Bayangin, aku udah latihan nulis tuh 20 tahun lebih. Dan baru setelah 20 tahun lebih berhasil nerbitin buku, itu tuh rasanya bener-bener luar biasa banget sih. Dan yang paling aku suka adalah ketika ada pembaca buku yang bilang, thanks for the book gitu kan, it helps me, it motivates me, ya. Hal-hal yang seperti itu. Atau kalau ada peserta webinar, peserta training yang bilang materi aku berhasil bikin mereka dapat kerja, bikin mereka berhasil dapat promotion, itu tuh buat aku sesuatu yang kebahagiaannya gak ternilai, gak tertandingi dengan apapun gitu. Aku ngerasa yang namanya uang itu aku bisa cari lagi, tapi kepuasan seperti itu gak akan aku dapetin kalau aku masih kerja, bukan cuma di GoPay, di perusahaan manapun. Karena kalau kita kerja sebagai karyawan, ya kita nggak bebas kan untuk bikin tulisan sendiri, karena kan ada nama baik perusahaan ya yang harus dijaga. Jangan sampai publik juga menilai apa yang aku tulis adalah opini dari perusahaan, kan itu bahaya juga. Terus ya jam kerja di kantor juga mengikat aku jadi nggak bebas nih ngasih training, ngasih webinar yang seperti itu. Jadi aku ngerasa memang ya kejadian pingsan itu, aku ngerasa my career plan yang 10 tahun aja jadi karyawannya, it's just meant to be gitu ya. Itu memang sesuatu yang aku ngerasa memang ini alasan kenapa aku dilahirkan, this is what I live for gitu. Jadi
rasa takut itu ya sesekali adalah ya, rasa takut gimana kalau gini, gimana kalau gitu, but that's okay, it's human, right? Malah aku biarkan rasa takut itu tetap ada sebagai kontrol juga buat aku, supaya jangan boros, supaya jangan terlalu besar kepala juga gitu, karena kan roda berputar ya. Itu yang akhirnya aku membiarkan rasa takut itu ada sekedar sebagai pengontrol aku aja, tapi bukan sebagai penghalang ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya ide bisnis, udah punya modal kerjanya, yang kurang apa? Yang kurang tinggal implementasinya, tinggal eksekusinya ya. Keberanian nggak usah nunggu sampai bener-bener 100% berani. Keberanian bisa juga dipupuk pelan-pelan setelah kita memulai. Yang penting apa? Yang penting komitmennya. Ya, yang penting komitmennya bahwa kita ada di bisnis ini bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bukan 1-2 dekade aja. Tapi kalau bisa, insya Allah seumur hidup kita juga. Ya, semoga apa yang aku sampaikan ini sudah bisa nih memberi inspirasi juga bagi teman-teman yang masih galau untuk resign dan memulai karir sebagai pengusaha. Oh ya, kalau kamu mau baca nih hasil buku yang akhirnya aku tulis pakai laptop pertamaku itu, judul bukunya The Little Handbook for Big Career. Bukunya bisa kamu dapatkan di Tokopedia, Shopee, dan Google Playbook. Finally, thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.